Halo, perkenalkan nama saya Lender Maulana, berasal dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 basis data mengenai pembuatan database dengan langkah-langkah dan instruksi berdasarkan modul basis data. Berikut adalah langkah-langkah yang akan saya kerjakan. Pada kesempatan kali ini kita diberikan tugas 2 mengenai database basis data di mana kita diberikan contoh kasus. Terdapat beberapa tabel dan properties yang tersedia di antaranya dokter, admin, administrator, daftar, kemudian pasien, pasien dokter, dan dokter. Kita diminta untuk membuatnya dengan basis data dengan mengacu langkah-langkahnya pada panduan praktikum. Yang pertama kita akan menggunakan MySQL. Di sini kita sudah memasuki halaman PHP admin sebagai kontrolnya. Kemudian kita langkah pertama adalah membuat database. Database yang di sini kita buat adalah rumah sakit. Lalu kita create, maka akan terbentuk sebuah database baru bernama rumah sakit. Lalu kita akan membuat tabel-tabel yang terdapat pada diagram IRD. Saya akan menggunakan syntax query di mana dengan menggunakan create. Oke. Untuk memasukkan syntax query, kita dapat melakukannya dengan pilih tab SQL. Lalu masukkan query-nya. Di sini artinya adalah create table. Kita akan membuat tabel dengan nama administrator dengan properti 1 adalah ID admin dengan tipe data integer sebanyak 3 sebagai primary key. Kemudian ada nama admin dengan tipe variabel adalah varchar sebanyak 30, kemudian waktu jaga dengan tipe sebagai varchar. Jika sudah selesai, maka klik go. Dapat kita lihat sebelah kiri sudah terbentuk tabel dengan nama administrator beserta strukturnya. Kemudian langkah-langkah yang sama akan kita lakukan dalam pembuatan database-nya. Klik dulu rumah sakit, kemudian SQL. Selanjutnya kita akan membuat tabel dokter. Itu sudah terbentuk selanjutnya dokter. Selanjutnya tabel pasien. Selanjutnya kita membuat tabel daftar. Selanjutnya kita akan membuat tabel pasien. Untuk tabel yang kita buat sudah berjumlah sekitar 6. Kita cocokkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sudah sesuai ya dengan properties yang sudah dibuat atau didefinisikan. Pada tahap ini kita baru membuat sebuah tabel. Tapi kita belum menentukan foreign key-nya atau relasinya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan atau membuat sebuah foreign key dari masing-masing tabel. Oke, yang pertama adalah kita klik ke tabel administrator. Kita cek dulu.
Di sini kita lihat strukturnya, dia belum tidak ada foreign key tabel. Kita lihat struktur. Nah, di sini ID pasien kita ubah ke indeks untuk sebagai terdapat foreign key dengan tanda dia akan ada tanda kunci warna silver. Untuk tanda kunci warna gold itu menandakan bahwa tabel ini mempunyai primary key dengan nama ID daftar. Kemudian ID admin pun sama. Coba indeks. Oke, selanjutnya ke tabel dokter. Kita lihat strukturnya. Di sini tidak ada dokter admin. Ini kita rubah ID dokter menjadi indeks. Sama. Selanjutnya ke tabel pasien. Tidak ada pesan dokter. ID dokter kita rubah ke indeks. ID pasien pun sama. Ke indeks. Pada langkah ini kita sudah mendefinisikan setiap tabel mempunyai foreign key atau kunci penghubung. Selanjutnya kita akan membuat sebuah relasi. Caranya adalah klik database rumah sakit, lalu pilih ke desainer. Pada tabel ini sudah tersusun rapi dengan tabel-tabel. Ada dokter admin, pasien, pasien dokter. Selanjutnya, untuk menghubungkan relasi, kita dapat menggunakan tools sebelah kiri, yaitu Create Relation. Untuk yang pertama adalah dokter admin. Dia mempunyai ID data, ID dokter, dan admin. ID dokter sebagai foreign key, maka dia akan mengacu ke tabel dokter. Nah, di sini dokter adalah primary key. Maka, Create Relation, pilih ID dokter, lalu select foreign key. Foreign key-nya kemana? Ke sini. On delete cascade, artinya jika cascade adalah dia akan melakukan otomatis delete di tabel foreign key ketika dilakukan penghapusan di tabel utama. Kemudian pun sama cascade. Ketika update maka di tabel relasinya atau tabel utamanya dia akan melakukan update secara otomatis. Fungsi cascade. Kemudian daftar, dia mempunyai ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Maka kita pilih Create Relationship, kemudian ID pasien, ID admin, lalu ke ID admin foreign key. Sama, kita pilih cascade. Oke, selanjutnya ID daftar, ID admin, sudah ID pasien ke tabel pasien. ID pasien ke tabel pasien. Oke, sekarang pasien dokter, ini ID dokter. Kita hubungkan tabel pasien dokter ke dokter. ID dokter ke dokter. ID pasien ke pasien, pasien. Oke, kita cek dokter ID admin. Nah, ini ID admin belum ya. Ke tabel administrator. Admin. Pada layar ini, pada kesempatan ini kita sudah membuat sebuah relasi yang saling terhubung. Kita lakukan terlebih dahulu.
Kita save. Maka selanjutnya kita akan coba memasukkan data pasien di tabel pasien dengan menggunakan sintak query insert. Di sini kita akan memasukkan data pasien dengan ID pasien, kita kasih no saja karena dia tadi kan kita setting dengan auto increment ya. Kemudian kita kasih nama dengan nama pasien Hendra Maulana, anak pasien Cikampek, jenis kelamin 1 sebagai laki-laki. Kita go. Nah, kita cek, kita lihat datanya di struktur. Nah, kita cek sudah oke. Sini kita lihat data sudah masuk ya dengan nama-nama pasien Hendra Maulana dan Cikampek. Demikianlah langkah-langkah dalam pembuatan database berdasarkan entity relation diagram yang diberikan sebagai contoh soal.